Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah jodohku sekarang lagi ngapain. Kita akan lihat apa saja kegiatan atau dia lagi struggle di hal apa sekarang dan juga efeknya pada saat nanti kamu dan dia bertemu atau pada saat kamu dan dia bersatu. Oke, seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Apakah kamu lebih tertarik kepada pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, kita akan langsung ketemu di sana. Kamu bisa cek aja timestamp di bawah. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan sama-sama melihat ya apa saja yang sedang dilakukan jodohmu saat ini dan pengaruhnya pada saat kamu dan dia bertemu nanti. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading, sehingga energinya kolektif dari banyak orang bisa resonate di kamu, bisa juga enggak, atau vice versa. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin reading yang lebih private bersamaku, kamu bisa langsung aja mendaftar di personal reading di nomor WhatsApp ini atau pada link di bawah. Untuk pendaftaran bulan September aku sudah buka per hari ini. Oke, kita akan langsung aja masuk. Ada The Moon, ada The Emperor, Knight of Pentacles, dan Temperance. Ini adalah bagaimana kondisinya saat ini ya. Kondisi jodohmu sekarang, dia lagi sibuk di hal-hal yang berhubungan dengan komitmen ya, atau di sini sesederhana dia sedang berjuang di hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan hidup. Ini macam-macam, bisa pendidikan, karirnya dia, mulai serius buat nabung, investasi, dan sebagainya. Tapi lebih dari itu semua, dia sepertinya sedang belajar banyak arti mengenai komitmen di kisah cinta, kesetiaan, kejujuran, kestabilan hidup, dan sebagainya. Kalau sekarang sih yang aku lihat dia lagi di fase galau, di fase bingung menentukan pilihan bisa, dan galaunya di sini bisa macam-macam sih. Ya, bisa aja sekarang dia lagi galau menunggu kehadiran kamu di hidupnya, atau sekarang dia lagi galau mengenai karirnya, pendidikannya, akan melangkah kemana ke depannya, dan sebagainya. Karena aku lihat ada pergerakan menuju fase yang lebih dewasa. Jadi mungkin sekarang dia lagi di fase yang muda menuju dewasa, yang semakin ditempa mengenai tanggung jawab, mengenai disiplin. Mungkin dari fase akhir remaja menuju dunia dewasa ini membuat dia sedikit banyak bingung sih. Ya mungkin jodoh kamu sekarang lagi di usia 20 menuju 30, yang mana ya lagi ditempa banyak hal. Pertama, dia harus lebih banyak bertanggung jawab akan hidupnya, mulai harus bisa menata stabilitas keuangan, mulai menata karir, pendidikan juga bisa sih di sini. Mungkin dia lagi jauh dari keluarganya dan sebagainya, sehingga sedang ditempa untuk menjadi seorang The Emperor. Sekali lagi mengenai tanggung jawab, disiplin, dia harus mengambil keputusan, bertanggung jawab pada keputusan yang dia ambil, dan sebagainya. Jadi ini aspeknya sangat luas ya, kalau mengenai teman-teman yang memilih pile pertama si jodohmu ini. Dan ya mungkin dia sedang bingung menentukan banyak hal di sini. Ya sekali lagi bisa berbagai hal di sini ya. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, aku lihat ada sebagian yang memikirkan hal ini juga ya. Jadi dia ini merasa kalau misalnya nanti ke depannya aku akan bersama dengan siapa ya, jodoh seperti apa ya yang akan dibersamakan dengan saya, apakah usaha saya sekarang sudah cukup nanti kalau misalnya saya bertemu dengan dia, dan sebagainya. Itu menjadi pemikiran dia juga. Dan kalau misalnya di sini kartunya The Emperor keluar, ini kemungkinan dia punya divine maskulin yang kenceng sih di sini. Divine maskulin ini macam-macam ya. Bisa aja dia ini laki-laki atau perempuan, tapi divine maskulinnya sedang terbentuk sekarang. Mengenai logika, lebih banyak pakai pemikiran gitu kan untuk memutuskan suatu hal, dan bagaimana dia bisa menerima bahwa kadang dia nggak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, dan berdamai dengan situasi dan macam-macam sih. Jadi di sini lagi di proses pendewasaan untuk menjadi orang yang lebih bijak mengenai banyak hal. Di komitmen kisah cinta bisa, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan juga bisa. Jadi kalau misalnya sekarang memang kondisinya sedang demikian,
Afirmasikan aja dalam doa-doa kamu, semoga calon jodoh kamu ini kuat menghadapi segala ujian dan masalah yang sedang dia hadapi. Untuk kedepannya dia akan di fase yang sudah lebih stabil ketika bertemu atau bersatu dengan kamu gitu ya. Dan ya, sekali lagi kartu Knight of Pentacles ini sebenarnya kartu yang sangat-sangat paling stabil lah di antara elemen lain di Arkana Minor. Tetapi dia ini pergerakannya bisa aku bilang lambat sih ya. Maksudnya lambat di sini dia tipe orang yang nggak mau gerusa-gerusu terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu. Atau mengenai karir, dia sangat menikmati prosesnya. Dari pelan-pelan nabung sampai nanti akhirnya dia bisa jauh lebih stabil dibandingkan sekarang. Kayak gitu sih di sini. Dan juga mengenai cinta, aku lihat dia tipe orang yang kemungkinan besar dia pendiam, maksudnya nggak banyak omong, nggak berisik, tapi dia akan membuktikan komitmennya sama kamu. Dia akan menjadi orang yang mengutamakan ya komitmen. Ini berhubungan juga dengan kesetiaan, kejujuran. Ketika nanti dia bertemu dengan kamu, kemungkinan besar dia sudah di fase yang serius sih. Maksudnya bukan pacaran sekedar buat main-main aja, tapi bener-bener pacaran yang emang serius buat sebuah komitmen kayak gitu. Dan dia juga kemungkinannya sayang ke keluarga sih. Makanya di sini ketika dia jauh dari keluarga sedikit galau gamang gitu hatinya ya, karena ya bagaimanapun juga ketika dia bersama dengan keluarga ada banyak kenyamanan, dimanja gitu kan ya, semua fasilitas ada. Sekarang ketika dia harus lebih mandiri ya karena usianya semakin dewasa, ya dia harus belajar banyak di sini. Tapi ya nggak apa-apa, aku pikir kamu yang lagi nonton video ini pun pasti juga ada di fase itulah ya, karena mostly yang datang ke videoku usianya di antara 20-30, ya usia-usia yang sama sih sama dia kayak gitu. Ada Temperance di sini, dia juga sedang dalam kondisi yang mana dia harus berdamai dengan situasi, healing. Jadi sebekerja keras apapun dia sekarang, dia juga belajar bagaimana caranya untuk menikmati hidup, dalam artian sesibuk apapun dia kuliah atau kerja, ketika waktunya istirahat. Lebih dari itu, Temperance juga seringkali bercerita mengenai berdamai sih di sini, berdamai dengan situasinya, bahwa hidup nggak selalu nyaman, bahwa kadang hidup nggak selalu menyenangkan, kadang dia juga harus menerima masalah, ujian hidup. Tapi aku lihat dia tipe orang yang sangat tangguh dan bisa menyelesaikan banyak hal dengan sikap yang lebih bijaksana di sini. Dia bukan tipe orang yang ketika dapat masalah langsung berkobar-kobar, langsung banting ini itu, enggak. Aku lihat di sini dia cukup tenang ketika masalah datang. Dia banyak berpikir dulu gimana caranya supaya masalah ini bisa segera selesai dengan cara yang paling baik, dengan cara yang bisa dia temukan kayak gitu di sini. Jadi dia cukup bijak, dan aku lihat dia tipe orang yang juga nanti ketika dia bersama dengan kamu, dia orang yang enak kok buat diajak komunikasi, ngobrol, selama pasangannya mengutamakan kesetiaan dan kejujuran. Dia orang yang bisa diajak ngobrol, dan dia sedang ditempa untuk berada di situasi ini. Dan sekarang kalau misalnya pun kondisi dia lagi bingung, feeling blue, atau mungkin dia lagi galau mengenai kisah cintanya, kalau memang belum dipertemukan dengan kamu, ya dia akan menemukan fase di mana dia akan berdamai dengan situasinya. Kayak gitu di sini yang bisa aku lihat ya. Dan aku akan lihat di sini efek apa yang akan kamu terima dari kondisi dia sekarang ya. Sedikit banyak akan ada efeknya bersama dengan kamu nanti. Ada Four of Wands, ya. Ada The Magician, ada King of Swords, ada Page of Cups. Kartu ini mengkonfirmasi bahwa memang dia ini nanti ketika bertemu dengan kamu, karena sekarang dia benar-benar ditempa ya, benar-benar sudah mengerti, oh saya sudah semakin dewasa, saya harus nabung ketika berhubungan dengan kisah cinta, saya benar-benar harus komit. Maka efek baiknya di kamu adalah dia akan datang ke kamu di kondisi dia sudah siap sih di sini untuk hubungan cinta yang nggak sekedar dia pamerin doang di sosial media, tapi menjadi hubungan cinta yang bener-bener dia ngerti arahnya mau kemana. Kalau di sini tanpa kamu jadi tarot reader pun kamu pasti ngerti lah ya, dia sudah sampai nanti di fase yang dia sudah siap untuk pacaran yang nggak sekedar main-main, bener-bener pacaran yang sudah dia visualisasikan menuju ke jenjang pernikahan. Dan kamu jangan terkaget-kaget kalau misalnya nanti baru kenal sebentar tapi kok udah langsung dibawa ke keluarganya, entah secara langsung atau mungkin secara online, kenal dengan ayah ibunya, keluarga besarnya, dan mungkin akan sering dibawa ke ke acara-acara keluarganya dia, dan dia mungkin akan sangat excited
untuk kenal dengan keluarga kamu, teman-teman kamu, ingin tahu lebih dalam bagaimana gaya hidup kamu, karena memang tujuannya sudah sampai seserius itu sih kalau Knight of Pentacles itu ya. Jadi dia bener-bener tipe orang yang sepertinya dia emang punya bakat lahir untuk, ya dia nggak mau main-main ketika ini berhubungan dengan kisah cinta. Jadi ya dia akan memperlakukan kamu dengan serius, tapi juga santai lah di sini, karena dia tipe yang bisa diajak ngobrol dengan menyenangkan kok. Dan itu sih yang bisa aku katakan mengenai dia. Jadi aku lihat sih so far efeknya positif sih di kamu. Jadi kalau memang nanti kamu bertemu dengan dia di fase ketika dia lagi sibuk kerja, ingin aktualisasi diri, bener-bener mengembangkan potensinya, membuktikan kepada dirinya sendiri, ke kamu sebagai calon jodohnya, bahwa aku ketika bersama dengan kamu, aku ingin memastikan bahwa kamu akan baik-baik saja. Terutama kalau dia di sini pihak laki-lakinya ya. Jadi dia ingin bertanggung jawab dengan sepenuh itu kepada kamu, ingin datang kepada orang tua kamu sebagai laki-laki yang bisa dipertanggungjawabkan keinginannya untuk bisa menikahi kamu. Dan ya dia akan datang ke kamu sebagai orang yang charming ya di sini, dalam artian ya kelihatannya dia punya pesona yang luar biasa. Dia di sini pinter, logikanya bagus, dia juga di sini dewasa. Dua kartu ini hampir sama, dia punya pola pikir yang dewasa, dia bijak walaupun kadang agak tricky menghadapi dia, karena kadang The Magician itu punya trik-trik tersendiri yang kadang kamu agak sulit mengerti jalan pikirannya, tetapi niatnya baik sama kamu gitu di sini. Dan ya kemungkinan besarnya dia romantis sih sama kamu kalau aku lihat di sini ya. Dia tipe yang romantis, tipe yang enak diajak ngobrol, enak diajak berjuang bersama, tapi juga nggak seserius itu sehingga kamu bisalah bercanda-bercanda sama dia mengenai hidup, mengenai kisah cinta kamu dan dia. Dan biasanya orang dengan tipe seperti ini dia akan sangat mengutamakan kejujuran kamu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan ke dia sebelum nanti bener-bener serius ke jenjang pernikahan, coba kamu utarakan dulu ke dia mengenai hal apapun sih. Coba jujur mengenai apa yang kamu rasa, mungkin mengenai keluarga kamu, mengenai hal-hal yang kamu khawatirkan mengenai pernikahan barangkali, dan sebagainya. Dan tentu saja dia sangat berharap pasangannya di sini setia sih ya. Jadi jaga baik-baik kepercayaannya dia yang sudah dia berikan kepada kamu. Kalau misalnya dia lagi jauh, lagi dinas mungkin, ya kamu jaga kepercayaannya. Jangan sampai kamu di sini melukai hatinya, karena tipe orang seperti ini biasanya sangat-sangat terluka ketika tahu kalau misalnya pasangannya ya main mata dengan yang lain atau sengaja selingkuh dan sebagainya, kayak gitu sih ya. Ada King of Swords di sini, yang mana aku lihat memang kehadiran dia ini sudah jauh lebih dewasa lah pola pikirnya ketika bersama dengan kamu. Dia mengerti tujuan kedepannya gimana. Aku melihat ada burung elang ya di sini. Jadi dia visioner banget orangnya. Jadi dia sudah membayangkan pernikahan seperti apa yang dia harapkan. Nggak sekedar pestanya ya, tapi kehidupan setelah pesta pernikahan dia ingin yang bagaimana. Jadi bicarakan baik-baik jauh sebelum pesta pernikahannya. Kamu nanti ingin tinggal di mana? Apakah kamu setuju kalau misalnya dia membawa kamu tinggal bersama orang tuanya, atau mungkin dia lebih setuju kalau misalnya kita tinggalnya pisah deh dari orang tua, entah itu ngontrak, ngekos, punya rumah sendiri kayak gitu. Jadi dia visioner banget. Jumlah anak berapa, akan tinggal di mana, kamu setuju apa enggak kalau misalnya dia ini akan membawa kamu di kota yang sama dengan dia, dan sebagainya. Jadi akan ada banyak obrolan yang aku lihat sebelum kamu dan dia benar-benar sampai ke fase ini. Jadi itu sih. Dan ya King of Swords orang yang sangat bertanggung jawab pada apapun keputusan yang udah dia buat mengenai hidupnya. Jadi aku lihat di sini tipe yang maskulin sih di sini, baik laki-laki atau perempuan, tipe maskulinnya kenceng. Dan ya biasanya tipe orang yang punya kartu King of Swords ini agak-agak narsis ya, agak-agak narsis, suka dipuji, terutama kalau misalnya dia ini ada kebanggaan atau ada prestasi lah, entah di pendidikan atau di pekerjaan dia, atau mungkin hal-hal lainnya. Dia senang kalau misalnya bahkan hal-hal kecil pun bisa menjadi sesuatu yang kamu apresiasi atau kamu puji lah mengenai dia ini gitu. Dan juga di sini ada Page of, ini kartunya bagus-bagus semua loh kamu dapatnya ya. Buat yang milih file pertama, aku jadi agak iri sama kamu. Ada Page of Cup di sini. Mungkin di sini dia orang yang sedikit
membosankan bagi kamu ya, biasanya King of Pentacles seperti itu. Tapi sebagai suami atau mungkin sebagai istri, dia bener-bener akan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Jadi kalau sisi romantisnya, kalau kamu berharap dia sangat romantis, yang nilai romantisnya itu 9/10, sepertinya enggak sebegitunya, mungkin di sini ya 6/10, 7/10 lah. Tapi dia di sini akan mengusahakan supaya membuat kamu nyaman, bisa menjadi teman yang menyenangkan buat curhat. Cuma memang di sini kamu yang harus lebih intens komunikasi ke dia. Kayak, aku lagi ada masalah nih sayang, boleh nggak cerita gitu. Aku lihat dia akan mendengarkan kamu. Cuma di sini memang dia tipe yang lebih pendiam sih kemungkinannya dibandingkan kamu. Cuma dia akan datang sebagai orang yang benar-benar akan berusaha maksimal untuk membuat kamu nyaman sih di sini, kenyamanan. Ya, Page of Cups gitu di sini yang bisa aku katakan mengenai dia. Dan kadang dia agak melankolis di sini, kadang hatinya tuh agak-agak rapuh ya, agak-agak rapuh, sehingga di sini kamu hati-hatilah kalau misalnya ngomong ke dia. Lihat situasinya gimana, apakah dia di kondisi yang emang lagi nyaman buat ngobrol, buat cerita, sharing, atau gimana gitulah ya di sini, karena kadang hatinya agak rapuh, terutama kalau dia lagi ada masalah. Jadi pinter-pinter banget buat kamu untuk memastikan yang kamu sampaikan ini di waktu yang tepat, di momen yang tepat, di saat moodnya dia bagus gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa hal lain mengenai dia. Ada the dragonfly di sini bersama dengan kamu. Nanti kamu akan merasakan banyak adaptasi, perubahan bersama dengan dia, healing juga. Jadi kalau misalnya dia atau kamu lagi di fase yang butuh diyakinkan bahwa cintamu bersama dengan dia ini akan baik-baik saja, dan belajar banyak mengenai cinta, kesetiaan. Kalau sebelumnya kamu di sini nggak yakin dengan pernikahan, nggak yakin mengenai kesetiaan, dia dan kamu akan belajar banyak mengenai ini semua. Jadi di sini sama-sama belajar banyak untuk saling beradaptasi. Kamu mengenal dia, dia mengenal kamu, kenal keluarga masing-masing, saling menerima gaya hidup masing-masing, dan ini menjadi suatu hal yang akan menjadi salah satu fase petualangan kamu bersama dengan dia. Begitu. Lalu di sini ada the golden mirror. Ini mengkonfirmasi ya. Aku kaget, ada narsisis di sini. Ada sisi narsisnya dia. Kemungkinannya di sini yang memang kelihatannya bakat lahirnya dia ya. Makanya di sini aku bilang hati-hati. Kadang orang dengan tipe King of Swords ini, dia tipe yang bertanggung jawab. Dia sangat-sangat patuh mengenai hukum dan sebagainya. Cuma memang dia sisi lainnya punya sifat yang narsis. Dan kadang dia sedikit banyak egois gitu ya. Jadi di sini tinggal gimana kamunya bisa nggak menghadapi sisi narsis dan egoisnya. Dalam artian di sini dia sangat ingin dipuji gitu loh. Jadi kalau memang ada hal-hal yang kamu rasa, hal sekecil apapun lah, kayak misalnya makasih ya sayang udah jemput aku tepat waktu, aku hargai itu, gitu-gitulah. Jadi di sini tergantung gimana kamunya. Dan ya mungkin kamu harus sedikit banyak bisa mengatasi egonya dia sih di sini. Tapi kalau memang kamu dan dia berjodoh, aku lihat kamu akan bisa menghadapi dia sih di sini. Ya. Kemudian di sini ada photograph mengenai nostalgia, membuat memori-memori indah bersama. Jadi kemungkinan kedepannya kamu dan dia menjadi tim pasangan yang suka mengabadikan banyak hal dalam bentuk foto. Dan kalau misalnya kamu dan dia sama-sama lagi saling jauh, entah karena dinas pekerjaan atau karena hal lain, jadi pisah kota sementara, aku lihat dia akan sangat banyak sekali merindukan kamu, atau sebaliknya kamu yang akan kangen banget sama dia di sini. Jadi itu sih, ada banyak kenangan indahnya bersama dengan dia nanti. Dan mungkin akan ada fase jalan-jalan kemana, liburan kemana, atau sekedar jalan-jalan di tengah kota, gitu-gitulah. Jadi ada banyak kenangan indahnya. Kemudian di sini ada romantic feeling. Ya di sini sedikit banyak akan ada banyak romantic feeling, alias momen-momen romantis lah bersama dengan kamu dan dia. Entah di sini kamunya atau memang dianya tipe yang romantis. Kamu nikmatin aja lah banyak momen dimana kamu dan dia akan saling explore mengenai masing-masing perasaan masing-masing, kesukaan masing-masing. Dan sangat mungkin dia ini tipe yang bahasa cintanya atau love language-nya dia physical touch ya, sentuhan fisik, gandengan, pelukan, sun kening atau keciuman gitu ya di sini. Dan juga sepertinya quality time ya, menghabiskan waktu bersama-sama, walaupun mungkin menghabiskan waktunya sekedar mungkin dianya baca buku, kamunya main game, tapi yang penting bisa bersama-sama adalah suatu hal yang sangat diapresiasi oleh dia.
kayak gitu. Jadi kamu jangan kaget kalau tiba-tiba dia ngasih surprise atau ingin selalu ada bersama dengan kamu. Memang bahasa cintanya seperti itu, dia ingin sekali berada lebih dekat dengan orang yang dia sayang gitu, yang mana dalam kasus ini adalah kamu ya. Give your relationship a chance. Beri kisah cintamu ini kesempatan. Jadi kalau di sini sih aku bilang mungkin kamu akan merasakan dia ini sedikit membosankan, atau mungkin pergerakan dia kenapa lambat sekali, kenapa tiba-tiba sejak awal sudah mengenalkan keluarga yang mungkin membuat kamu sedikit banyak bingung. Tetapi coba kenali dia lebih dalam, karena aku lihat di sini coba lihat kebaikan hatinya, komitmennya dia. Walaupun mungkin kamu ngerasa dia nih boring, nggak sewah, atau mungkin nggak se antusias itu kalau misalnya kamu ajak kumpul-kumpul sama teman kamu atau jalan-jalan. Mungkin memang dia tipe yang demikian, lebih banyak pendiamnya. Tetapi coba lihat kebaikan hatinya, coba lihat sejauh apa perjuangan dia ke kamu. Ingat ya, perjuangan gak sekedar chatting, nanya kabar, nanya kamu lagi ngapain, lagi apa ya. Udah gak zaman sih romantis yang kayak gitu, tapi bener-bener perjuangan yang kamu lihat pakai mata dan kamu rasakan, entah dengan cara apalah di sini yang bisa dia buktikan kepada kamu kayak gitu. Jadi lihat perjuangan dan kebaikan hatinya kepada kamu, komitmennya lebih tepatnya di sini. Oke, dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini oracle-nya ya. Aku akan ambil 2 kartu. Mengenai kamu dan dia di sini. Oke. Oke, kita lihat. Ada take a chance on love. Ketika kamu dan dia saling jatuh cinta, maka hidup kamu dan dia akan berubah selamanya. Dalam artian, dia akan sangat berharap bahwa kamu nanti akan mau diajak berjuang bareng. Tapi tentu saja berjuang bareng di sini ada prosesnya ya, nggak nol selamanya, tapi ada prosesnya di sini. Dan aku lihat dia memang sudah sampai dewasa yang udah siap sih untuk mengarungi bahtera, atau lebih tepatnya samudra kehidupan bersama dengan kamu ke depannya. Tinggal gimananya, kamu siap nggak naik di satu perahu yang sama dengan dia? Kamu siap nggak sama dia dibawa ke tujuan yang sama? Kalau memang tujuannya sama, goalnya sama, aku lihat dia akan sangat happy mengarungi petualangan ini bersama dengan kamu gitu. Dan aku akan lihat satu kartu lainnya di sini. Be willing to express love. Jadi ekspresikan cinta kamu. Kalau memang di sini kamu tipe yang cukup vokal menyuarakan isi hati, itu bagus. Entah di sini kamu happy sama dia ataupun kamu kecewa sama dia, kalau kamu bisa menyuarakan isi hati kamu, bagus. Karena aku lihat di sini dia tipe yang memang harus diajak proaktif buat menceritakan apa yang dirasa, apa yang membuat kecewa, apa yang membuat cemburu, apa yang membuat marah, apa yang membuat terluka kayak gitu. Jadi ekspresikan, tapi tentu saja ingat ya, momennya harus tepat di saat mood kamu bagus, mood dia bagus, suasananya tepat. Jadi kamu jangan ragu mengekspresikan perasaan kamu, baik perasaan yang kamu memuji dia, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang harus dia tahu mengenai kamu. Walaupun mungkin agak tidak enak didengar, tapi dia sekali lagi mengutamakan kejujuran. Lebih baik kamu jujur daripada dia mendengar kejujuran itu dari orang lain. Oke? Dan aku akan lihat di sini dari zodiak. Zodiak ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Sagittarius, Aquarius, Taurus, Aries, Cancer, ada Scorpio, ada Gemini. Kemudian ini adalah inisial, bukan inisial sih, unsur nama. Bisa unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada Q, J, H, K, D, B, Z, A, G, dan E. Kemudian ada beberapa tanggal penting antara kamu dan dia, atau angka penting antara kamu dan dia. 4, 3, 19, 26, 8, 9, 24, 7, 25, dan 23. Kemudian aku akan lihat ciri-ciri spesifik mengenai dia ya. Ada bulan Maret, ini bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bisa bulan lahir, bulan bertemu, bulan penyatuan, dan sebagainya. Di sini ada baby dan anak-anak, kemungkinan besar dia orang yang sayang sama anak kecil. Jadi gampang dekat dengan anak kecil dan sangat punya keinginan
someday dia ingin menjadi ayah atau ibu di sini. Jadi itu sih ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat ciri-ciri ini di dia, ya mungkin memang dia jodohnya kamu gitu. Nah, kemudian di sini bentuk tubuh, karena di sini bentuk tubuhnya bagus, which is agak-agak muscle gitu ya, kemungkinan dia suka olahraga, nge-gym, atau mungkin renang, olahraga lain-lainnya. Jadi kemungkinan dia tipe orang yang menjaga bentuk badan, baik dia laki-laki ataupun perempuan ya. Ada detektif di sini, kemungkinan dia tipe orang yang mungkin bidang pekerjaannya berhubungan dengan detektif, kepolisian, atau sesederhana dia suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan misteri, pembunuhan, kejahatan, baik itu film atau mungkin konten-konten YouTube-nya Nancy Judge gitu ya, dia suka yang seperti itu gitu. Dan di sini ada teleskop bintang, mungkin di sini dia bidang pekerjaannya berhubungan dengan cuaca, perbintangan, maksudku di sini astrologi, rasi bintang dan sebagainya, atau di sini dia punya hobi lah yang berhubungan dengan perbintangan, atau dia sangat-sangat tertarik dengan luar angkasa, planet-planet, bintang-bintang kayak gitu. Kemudian di sini ada sepeda ya, kemungkinan emang dia suka olahraga sih. Mungkin juga di sini dia hobinya bersepeda. Kemudian untuk warna, kemungkinan dia emang suka warna hitam, cenderung menuju abu-abu, atau mungkin di sini pakaian yang sering dia pakai ya lebih ke warna-warna gelap gitu lah ya. Agak-agak misterius kayaknya dia ya. Kemudian untuk makanan, dia suka fast food di sini, atau mungkin nanti kamu akan punya kenangan bersama dengan dia di salah satu restoran fast food di Indonesia. Kan banyak ya, jadi macam-macam gitu. Kemudian ada komputer, mungkin di sini bidang pekerjaan dia membutuhkan komputer atau laptop, atau emang dia pecinta geek, atau emang suka dengan perkembangan teknologi, terutama di sini ya internet, laptop, komputer kayak gitu-gitu. Atau bidang pekerjaan dia semacam IT gitu-gitulah ya. Ada spicy di sini, kemungkinan besar dia suka makanan-makanan yang pedas. Itu sih, sesederhana itu ya. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu saat ini. Dibuat fun aja, tetapi kalau memang ada yang positif, kamu bisa afirmasikan dalam doa-doa kamu, ambil energi positifnya. Semoga ini bisa menjadi sebuah perspektif baru supaya kamu bisa melihat gimana jodoh kamu ke depannya. Oke, buat teman-teman, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat sedang apa jodohmu saat ini dan apa efek kegiatannya sekarang dengan pertemuan kamu dan dia nantinya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak, atau vice versa. Kalau teman-teman di sini ingin reading yang lebih private, hanya untuk kamu saja, kamu bisa mengambil personal reading bersama dengan aku di nomor WhatsApp ini atau pada link yang ada di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk aja ke reading ini ya. Ada The Wheel of Fortune, ini kondisi dia sekarang ya. Ace of Pentacles, Eight of Swords, dan Ten of Swords. Oke, di sini yang aku lihat kondisi jodoh kamu atau calon jodohnya kamu ini dia sedang mengurai benang kusut di hidupnya, tapi menuju sebuah perbaikan. Yang aku lihat di sini, dalam kondisi apapun dia sedang berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Memperbaiki hidupnya di sini yang aku maksud adalah sepertinya dia lagi ada masalah. Entah di sini masalahnya di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, pekerjaan, pendidikan, keluarga, tapi dia sedang berusaha untuk mengurai benang kusut yang terjadi. Jadi itu yang sedang dia fokuskan sekarang, tapi di sini sih menuju proses yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu yang bisa aku lihat. Dan ketika bercerita mengenai Wheel of Fortune, dia orang yang benar-benar berusaha ingin berubah sih di sini yang bisa aku lihat. Kegigihan dia untuk berubah, keluar dari situasi yang gak menyenangkan ini begitu luar biasa. Karena aku lihat di sini dia sedang atau pernah berada di fase yang mana dia ini seperti terpenjara, gak tahu harus berbuat apa, seperti menyerah dengan situasi. Tapi kemudian dia mulai melakukan pergerakan karena dia merasa bahwa aku semakin dewasa, aku harus lebih tegas lagi terhadap hidupku, terhadap keinginan orang di sekitarku.
Jadi di sini dia mulai berusaha membebaskan dirinya dari apa yang sedang membelenggu dia, yang sedang membuat dia nggak nyaman. Dan ini sangat-sangat luar biasa jodohmu ini. Ini bisa macam-macam. Bisa aja dia keluar dari sebuah fase mengenai kisah cintanya, atau mungkin sekarang dia belum bisa move on itu mengenai kisah cintanya, atau sekarang dia lagi di fase hubungan yang toksik. Itu bisa. Atau di sini sekarang dia lagi di fase membebaskan diri dari situasi pekerjaan yang dia di sini nggak bahagia lagi. Itu juga bisa. Mengenai keuangan juga bisa. Keluar dari situasi di mana keuangannya carut marut, yang dia usahakan, ayo bisa, harus lebih baik di keuangan. Itu juga bisa. Atau di sini dia datang dari keluarga yang kurang harmonis, yang mana di sini mungkin keluarganya berpisah, broken home, atau ada sebuah situasi keluarganya yang membuat dia seperti, kenapa hidup aku begini banget ya, kayak gitu ya. Jadi dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari situasi yang gak nyaman ini. Aku minta maaf kalau misalnya setelah ini ada suara hujan karena lagi mendung banget dan mulai gerimis. Jadi anggapannya ini supaya readingnya semakin syahdu gitu ya. Tapi di sini yang bisa aku katakan sih mengenai dia, luar biasa banget calon jodoh kamu ini. Jadi sekuat itu dia, dimana dia mungkin merasakan fase tidak menyenangkan ini bertahun-tahun lamanya, sehingga dia baru muncul keberanian saat ini. Nggak bisa nih kayak gini terus, aku harus menyelamatkan diri aku. Dan kalaupun di sini dia ada trauma, entah mengenai keluarganya atau kisah cintanya dulu, dia sedang berusaha bener-bener bangkit. Dia nggak mau hal yang sama terulang kembali. Jadi di sini macam-macam sih ya situasinya. Jadi itu. Jadi jodoh kamu sekarang lagi di fase sedang digembleng, sedang dibuat oleh semesta dan Tuhan. Ayo keluar dari situasi ini, yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Ayo diperbaiki benang-benang kusut ini, di apa ya, yang sudah kusut ini bisa kok kamu benerin lagi gitu loh. Jadi di sini dia di fase yang sedang segigih itu. Dan ada Ace of Pentacles di sini, ini macam-macamnya. Ace of Pentacles ini bisa aja dia emang lagi fokus di keuangan segampang itu, atau di karir, di pendidikan juga bisa, mengenai stabilitas hidup, atau sekarang dia belajar mengenai komitmen, mengenai stabilitas. Kalau ini berhubungan dengan kisah cinta, dia sedang membuka sebuah peluang bahwa sesakit apapun yang dia rasa mengenai masa lalunya, dia masih berhak untuk bahagia di kondisi sekarang dan nanti yang akan datang. Mungkin nanti yang akan datang bersama dengan kamu, kayak gitu. Maka di sini dia mulai memperbaiki kehidupannya, sikap-sikapnya. Kalau memang sebelumnya dia merasa ada sikap-sikap di dia yang harusnya dia berubah gitu loh, dia sudah berusaha ke arah sana. Kalau ini berhubungan dengan pendidikan, dia semakin serius dan kencang memperbaiki pendidikan, keuangan, pekerjaan. Pokoknya di sini benar-benar memperbaiki sisi keuangannya lah. Atau di sini dia mulai semakin menghargai apa itu komitmen, apa itu kejujuran, apa itu kesetiaan. Dan kalau memang di sini dia datang dari keluarga yang broken, yang ya mungkin dia melihat perselingkuhan di orang tuanya, barangkali dia belajar, dia nggak mau seperti itu. Dia kedepannya benar-benar ingin menghargai sebuah komitmen. Jadi itu sih, komitmen dan pernikahan, hubungan cinta lebih tepatnya, kayak gitu di sini. Jadi kalau kedepannya nanti kamu bertemu dengan dia dan dia menceritakan kisah yang membuat kamu kayak, kamu punya masa lalu seperti itu, ya dia berusaha sebisa mungkin keluar dari fase yang tidak menyenangkan itu. Dan dia berharap bahwa kedepannya dengan perubahan ini, jodohnya, which is adalah kamu, bisa menerima mungkin di sini masa lalunya, keluarganya yang mungkin nggak seharmonis keluarga kamu, seperti itu di sini. Atau mungkin di sini kisah cintanya yang benar-benar sepahit itu yang membuat dia berubah banyak sih di sini aku lihat ya. Dan ya di sini ada Ten of Swords. Pada akhirnya aku lihat dia akan bisa kok keluar dari zona yang tidak menyenangkan ini. Dia pada akhirnya mengerti, ketika aku terjebak di situasi yang terpenjara ini, yang bisa memutuskan cut off rantai yang membelenggu dia ini adalah dia sendiri. Walaupun mungkin dia ngerasa bener-bener sakit yang luar biasa, mungkin sekarang dia di fase yang oke, aku memutuskan untuk menyelesaikan hubungan ini dengan siapapun dia sekarang ya, pasangan dia yang sekarang. Atau mungkin di sini memutuskan untuk tidak berada di situasi keluarga yang setoksik itu, atau di sini dia berdamai dengan situasi. Jadi di sini dia sudah kayak, ya sudah, orang-orang yang memang sudah nggak bisa mendukung saya, mungkin dia akan cut off, akan menyudahi, atau mungkin di sini nggak terlalu banyak berhubungan dengan mereka.
Jadi kalau misalnya dia di sini di kisah cinta, dia udah selesai aja kisah cinta ini bersama dengan pasangan yang sekarang, atau kalau ini berhubungan dengan pekerjaan ya mungkin dia akan berpindah pekerjaan ya sekarang ini, atau kalau ini berhubungan dengan keluarga, dia seperti kayak ya sudah, hubungan orang tua aku seperti ini, aku harus menerima situasinya, tetapi kedepannya aku tidak ingin seperti mereka. Dan mungkin di sini dari segala trauma yang pernah dia rasakan mengenai keluarganya, masa kecilnya, masa remajanya, mungkin di sini banyak yang memutuskan untuk pindah keluar kota, mungkin karena sudah terlalu kecewa dengan keluarganya, seperti itu. Ada yang seperti itu aku lihat di sini. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya nanti dia menceritakan dirinya sebagai anak yang benar-benar trauma mengenai pernikahan orang tua, atau mungkin perceraian, atau mungkin perselingkuhan orang tuanya, gitu juga bisa. Jadi mungkin di sini jodoh kamu ini benar-benar punya kisah hidup yang seluar biasa itu, tapi dia berusaha untuk tidak seperti ini lagi ke depannya. Gitu sih. Jadi kamu apresiasi segala perjuangan dia karena dia setangguh itu. Dan apakah lihat di sini apa efek atau dampak dari yang sedang dia alami sekarang pada hubungan kamu dan dia nanti ya. Ada Three of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada Four of Cups, ada The World di sini. Oke. Jadi kemungkinannya kedepannya, karena di sini mungkin sebelumnya dia punya masalah di keuangan, mungkin kedepannya kamu akan melihat dia sebagai orang yang benar-benar pekerja keras di keuangan di sini terutama ya. Atau di sini sesederhana mungkin kamu dan dia akan bertemu di jalur di kampus atau di pekerjaan, bisa. Tapi di sini yang bisa aku tekankan, ada kemungkinannya memang dia tipe orang yang akan benar-benar bekerja keras membangun karirnya ketika nanti bersama dengan kamu. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya dia benar-benar sibuk yang sampai harus lembur, pulang malam, capek setengah mati, bahkan saat weekend pun dia masih harus bekerja karena dia benar-benar ingin stabil di sini. Ya, kayak gitu di sini mengenai dia. Jadi coba kamu mengerti kondisinya, terutama kalau kamu benar-benar melihat langsung lah, oh dia bekerja setangguh ini, oh dia bekerja seluar biasa ini, bukan untuk siapa-siapa lagi ya, buat dia dan kamu ke depannya, kayak gitu di sini. Dan ya kamu juga harus mengerti, kelihatannya dia punya banyak trauma atau di sini luka batin, sehingga dia tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang bisa menyuarakan isi hatinya. Dia lebih sering menyimpan perasaan emosi gitu loh. Jadi kalau memang dia di sini belum bisa bercerita banyak mengenai kamu coba pahami dan mengerti gitu loh. Kalau nanti sudah tiba masanya dia akan jujur mengenai kondisinya di masa lalu, dia akan jujur ke kamu. Tapi memang dia tipe yang harus dipancing sih. Kayak misalnya, kamu kenapa sayang? Kamu lagi marah kah? Kamu lagi nggak enak hati kah? Gitu loh. Karena di sini yang aku lihat dia bener-bener trauma dari yang lalu, sehingga dia ngerasa dia punya trust issues atau isu mengenai rasa percaya, takut ditinggalkan. Terutama kalau memang keluarganya di sini berantakan, takut kalau misalnya kamu meninggalkan dia, sehingga dia punya pemikiran lebih baik aku berbohong, atau mungkin di sini meredam emosi negatif aku, kemarahan aku, lebih baik aku nggak jujur daripada ketika aku jujur mengenai perasaan kecewa, marah, sebel sama kamunya malah meninggalkan dia gitu loh. Jadi setakut itu dia buat ditinggalkan, makanya di sini dia sering lebih ke berbohong mengenai perasaannya, bukan berbohong mengenai yang gimana-gimana, tapi lebih ke berbohong mengenai perasaannya. Padahal mungkin dia lagi marah sama kamu, padahal mungkin dia lagi kecewa sama kamu. Jadi wajar ya, namanya manusia punya emosi negatif mengenai suatu hal, wajar. Tapi mungkin di sini sesakit itu yang dia rasa sehingga dia lebih sering memendam emosi. Makanya di sini butuh pengertian dari kamu untuk mengajarkan ke dia, ayo kamu kenapa, kamu marah sama aku, jujur aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi pelan-pelan di sini ajarkan dia betapa pentingnya jujur mengenai perasaannya. Itu sih di sini. Saking takutnya ditinggal, dia merasa lebih baik aku yang terluka daripada aku ditinggal sama kamu. Yang mana sebenarnya ini nggak bagus buat dia, karena kadang emosi yang dipendam ini someday bakal meledak gitu loh. Jadi tolong ajari dia ya, ini pesan buat kamu, ajari dia untuk jujur mengenai perasaannya. Dan kalau misalnya dia jujur mengenai perasaannya, ya kamu tarik nafas. Mungkin kamu nggak enak dengernya, tapi tarik nafas. Jangan sampai ketika dia jujur kamu malah bener-bener pergi dari dia, yang pergi kayak
ya sudah gitu loh, kayak ngambek malah kamu pergi atau silent treatment sama dia, jangan. Pahami dia, karena terutama kalau memang dia punya masa lalu yang sekelam itu ya. Ada Four of Cups di sini, yang mana mungkin dia saking apa ya, saking dia takut mengenai komitmen, saking dia takut ditinggalkan, terutama setelah melihat mungkin orang tuanya seperti itu, dia sedikit banyak kurang percaya mengenai cinta. Dan mungkin kamu di sini harus benar-benar bekerja lebih keras untuk meyakinkan dia mengenai komitmen, mengenai cinta, mengenai perasaan nyaman, betapa bahagianya dicintai dan mencintai. Dan ini jadi PR-nya buat kamu, karena mungkin di sini dia kayak kamu tuh mungkin menjadi orang yang, ayo bersama dengan aku kamu aman loh, ayo bersama dengan aku kamu dicintai loh, ayo bersama dengan aku bakal setia sama kamu, kayak gitu. Mungkin ini menjadi PR ya buat kamu yang mungkin gak segampang itu membuka hatinya dia, terutama karena ya masa lalunya mungkin lebih kelam dibandingkan kamu gitu. Jadi di sini kayak dia masih, ketika bertemu dengan kamu, dia masih terpenjara di bayang-bayang masa lalu yang mungkin dia takut terulang kembali, sehingga ya memang kamunya yang harus lebih banyak, atau di sini justru dia pihak yang banyak nggak pede mengenai cinta. Dia seperti takut datang ke kamu kayak, apakah aku pantas bersama dengan kamu gitu loh, apakah orang yang punya masa lalu kelam seperti aku pantas untuk bersanding dengan kamu gitu. Terutama kalau kamunya tipe yang datang dari keluarga yang baik-baik aja, harmonis, happy go lucky, mungkin dia semakin kayak nggak pede gitu loh akan cintanya yang akan dia berikan ke kamu. Tapi sebenarnya dia punya cinta yang sebesar itu kepada kamu. Tapi kulihat di sini kalau memang kamu tipe yang cukup sabar dan apa ya, maulah di sini mengerti mengenai kondisi dia, terutama setelah dia nanti jujur, aku lihat dia akan membawa kamu pada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dia akan percaya diri lagi mengenai cinta, bener-bener akan menghargai kehadiran kamu, terutama kalau kamu di sini bisa menerima dia masa lalunya dan nggak mengungkit-ungkit ini lagi. Jadi di sini ketika kamu bisa menerima kondisi dia, berdamai dengan kondisi ini, kamu dan dia sama-sama berjuang untuk cinta kamu dan dia ke depannya, dia akan sangat-sangat berbahagia. Dia akan memperjuangkan apapun buat kamu. Dia akan sampai di fase dia sudah nggak lagi harus menahan-nahan perasaan nggak menyenangkan. Mungkin dia akan jujur, iya sayang, aku sebenarnya sebel sama kamu karena kamunya apa gitu. Dia akan lebih bebas, dia akan benar-benar mengupayakan yang terbaik buat kamu, karena bagi dia tidak gampang menemukan orang seluar biasa kamu yang bisa menerima dia apa adanya, yang bisa menerima dia baik buruknya, sama-sama mau berjuang bareng di ekonomi nanti ke depannya. Dan dia akan memanjakan kamu sih yang aku lihat di sini. Dan dia akan, pokoknya di sini effortnya dia luar biasa buat kamu. Dan ya itu akan membuat kamu bahagia juga bersama dengan dia. Cuma memang harus sabar sih menghadapi dia, kayak gitu di sini. Nggak gampang bagi dia untuk menunjukkan dirinya ke kamu, tapi setelah kamu bener-bener menerima cintanya, bener-bener berkomitmen dengan dia, dia akan memperjuangkan apapun yang terbaik buat kamu. Yang aku lihat seperti itu. Dan nggak ngelihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada engagement ring. Ya pada akhirnya dia yang pernah terluka mengenai cinta, pernah nggak percaya mengenai komitmen, mengenai pernikahan, pada akhirnya kamu dan dia akan sampai di tahap ini, engagement ring. Bahkan mungkin nggak engagement aja, tapi bener-bener ke fase pernikahan, yang mana di sini kamu dan dia akan sama-sama saling melengkapi. Kelebihan kamu melengkapi kekurangannya dia, kelebihan dia melengkapi kekurangannya kamu. Jadi saling menyempurnakan satu sama lain. Punya komitmen di sini ya, komitmen yang luar biasa untuk membangun hubungan ini ke arah yang jauh lebih baik. Belajar dari yang udah-udah, terutama di dianya, kayak gitu di sini. Indah sih di sini aku lihat kisah cinta kamu dan dia. Cuma memang menuju ke sini nggak lurus kayak lurus gitu, tapi mungkin akan berliku. Kamu mungkin akan sedikit banyak apa ya, harus digembleng kesabarannya menghadapi dia, kayak gitu sih. Tapi setelah bener-bener ada penyatuan, apa ya, bener-bener saling menerima baik buruknya, indah-indahnya, busuk-busuknya, akan indah ke depannya sih di sini ya kamu dan dia. The Chisor di sini, Chisor, the Kesor di sini, alias dia yang ada rasa takut. Ini mengkonfirmasi penjelasanku tadi ya. Dia di sini ada rasa takut untuk ditinggalkan. Jadi mungkin karena sebelumnya dia punya kisah yang kurang menyenangkan, jadi dia bener-bener takut untuk
ditinggalkan sama kamu. Jadi di sini dia pihak yang akan mengupayakan yang terbaik buat kamu karena takut ditinggal. Jadi sekarang coba kamunya perbaiki niat dia. Kalau dia ingin bersama dengan kamu ya karena sebuah komitmen, bukan takut untuk ditinggal. Dan ya di sini jangan sampai kamu memperlakukan dia lagi down kamu tinggal, atau dia lagi butuh kamu malah kamunya bersenang-senang dengan entah siapa gitu. Jadi dia bener-bener butuh seseorang yang bisa bersama dengan dia, dan sangat mungkin di sini karena kebutuhan mengenai kehadiran seseorang sangat penting bagi dia. Mungkin di sini bahasa cintanya atau love language-nya dia quality time, sesuatu yang berhubungan dengan bersama-sama dengan kamu. Karena dia setakut itu buat ditinggalkan di sini ya, gitu di sini. Jadi pastikan kamu ada terutama di saat dia lagi butuh seseorang yang mendukung dia. Di saat dunia dia lagi nggak baik-baik aja, dia sangat butuh kamu. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Ada I like you. Di sini seseorang sedang menyukai kamu, atau mungkin dia akan menjadi orang yang suka duluan ke kamu gitu. Jadi rasa cintanya ini akan terbangun pelan-pelan. Jadi di sini dia meyakinkan dirinya dulu, dan pada akhirnya dia akan meyakinkan kamu bersama dengan dia kamu akan baik-baik saja. Dan aku lihat akan ada banyak flirting atau di sini rayuan-rayuan yang fun, yang lucu-lucu mengenai dia, dan mana romance atau di sini kisah cinta kamu ini akan berkembang pelan-pelan seperti bunga yang butuh waktu untuk berkembang. Jadi dari bibit disirami pelan-pelan berkembang sampai nanti kamu akan menikmati indahnya bunga yang kamu tanam bersama dengan dia. Jadi akan ada banyak kenangan indahnya di sini bersama kamu dan dia gitu. Dan beberapa hal lain di sini yang bisa aku lihat ya. Ada honeymoon. Di sini udah engagement ring, ada honeymoon di sini. Jadi nikmatin aja waktu kamu bersama dengan dia. Jadi ini semakin mengkonfirmasi dia tipe yang kelihatannya memang butuh pasangan yang nggak bisa jauh-jauh gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya ada fase mungkin kamu dan dia pisah kota karena pekerjaan atau pendidikan, ini bisa menjadi fase yang cukup menantang. Karena dia nggak mau jauh-jauh dari kamu, dia pinginnya selalu ada kamu di dekat dia, dan akan ada banyak holiday atau mungkin di sini momen indah lah bersama dengan kamu, liburan, jalan-jalan kemana, terutama nanti setelah fase engagement atau setelah menikah nanti gitu di sini ya. Jadi nikmatin aja satu perahu bersama dengan dia ke arah kemanapun ya. Semoga aja ketika bersama dengan kamu dia udah selesai dengan segala fase trauma dan luka batinnya kayak gitu ya. Forgiving and learning, ya bersama dengan kamu sedikit banyak dia akan sangat terbantu mengenai memaafkan dan belajar ya, mengenai masa lalunya, mungkin kisah cintanya dengan mantan-mantannya, atau mungkin fase bersama orang tuanya, bagaimana dia bisa memaafkan dirinya, memaafkan orang tuanya, mungkin memaafkan yang lalu-lalu mantan, dan belajar dari apa yang terjadi supaya nggak terulang kembali ketika bersama dengan kamu. Jadi ya menghadapi orang yang punya trauma dan luka batin ini memang butuh kesabaran sih. Jadi dia akan belajar banyak bersama dengan kamu. Jadi kamu dukung dia, kamu adalah untuk dia ketika dia nanti di fase yang benar-benar dia harus memaafkan masa lalunya. Kayak gitu di sini ya buat teman-teman. Tapi kamu jangan khawatir, kamu juga setangguh itu, jadi tenang aja. Dan aku lihat dia pun akan sangat mau berubah ketika bertemu dengan kamu kayak gitu. Aku akan pakai oracle ini ya, 2 kartu buat kamu. Hujannya makin deras. Be willing to express love. Di sini semakin mengkonfirmasi bersama dengan kamu nanti dia akan belajar banyak mengenai mengekspresikan cinta atau mungkin di sini perasaan-perasaannya. Itu sih yang bisa aku katakan. Maka di sini sabar-sabar aja menghadapi dia yang mungkin di awal-awal dia masih memendam banyak rasa, selalu ingin menyenangkan kamu padahal kamu tahu dia lagi marah, dia lagi sebel, dia lagi kecewa. Maka di sini bimbinglah dia untuk menjadi orang yang nggak khawatir, nggak takut untuk menyuarakan isi hatinya, baik itu perasaan senang atau mungkin perasaan yang sebaliknya. Jadi bersama dengan kamu dia akan belajar banyak mengenai ini, dan kamu pun juga akan belajar banyak mengenai hal ini bersama dengan dia ya. Dan satu kartu lagi, new love. Jadi cinta baru akan datang ya. Mungkin di sini dia akan selesai dengan mantannya, setelah itu baru dia akan bersama dengan kamu. Cinta yang baru, keberuntungan yang baru mengenai cinta. Dan di sini ada, kalau kamu lihat ya, mengenai
spiritual growth, pertumbuhan spiritual, pertumbuhan jiwa bersama dengan kamu, yang mana memang nanti dia akan belajar banyak mengenai menerima, berdamai dengan kondisi, memaafkan banyak orang, dan mungkin juga memaafkan dirinya sendiri. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai kamu dan dia, dan aku akan lihat beberapa charm di sini ya. Sebentar. Di sini ada zodiak, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Virgo, Aries, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Cancer, ada Leo. Kemudian ini adalah unsur nama kamu atau dia. Ada N, A, F, X. X ini bisa mantan kamu. Ada A, M, I, Y, H, dan T. Kemudian ada tanggal-tanggal penting, ini bisa tanggal lahir, tanggal pertemuan, tanggal penyatuan, macam-macam ya. 31, 14, 9, ada 11, 6, 5, 21, 27, 10, dan 30. Dan aku akan lihat beberapa spesifikasi yang lebih detail mengenai dia. Spesifikasi udah kayak mau beli HP. Oke, ciri-ciri dia yang lainnya ya. Di sini penampilan dia casual. Casual di sini dia lebih sering pakai kaos, jaket-jaket santai kayak gitu di sini. Kemudian ada memasak, mungkin di sini dia jago atau bisa masak, atau dia di sini akan menghargai momen ketika masak bareng sama kamu, yang mana mungkin nanti di malam minggu masak sederhana nasi goreng sama nugget goreng dan dimakan sambil nonton Netflix barangkali gitu juga bisa. Kemudian di sini ada warna, ini sama seperti file sebelumnya ya. Dia mungkin akan suka warna-warna gelap, atau baju yang dia pakai lebih banyak warna-warna yang seperti ini. Gitu. Kemudian ada aksesoris, baik dia laki-laki atau perempuan suka pakai aksesoris. Kalau dia cowok, karena cowok nggak banyak aksesoris, mungkin lebih ke jam tangan gitu ya, atau mungkin topi dan sebagainya. Kalau dia cewek, dia suka pakai aksesoris kayak cincin-cincin gini, yang walaupun dia pakai cukup banyak tapi di dia keren, nggak norak gitu kan. Ada beberapa orang yang pakai aksesoris malah norak, tapi di dia nggak, dia malah makin cantik karena aksesoris yang dia pakai. Ada teh di sini, mungkin sangat besar kemungkinan dia suka dengan teh, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan teh ya. Kemudian di sini ada pantai, sangat mungkin dia di sini akan punya kenangan bersama kamu mengenai pantai, atau emang dia suka liburan yang berhubungan dengan pantai, laut, seperti kartu ini. Gitu ya di sini. Jadi siap-siap aja kalau misalnya dia akan ngajak jalan-jalan kamu, liburan kemana gitu. Ada angel di sini. Angel ini menandakan bahwa pertemuan kamu dengan dia ini mungkin nggak semudah teman-teman kamu yang lain ya. Kesabaran kamu diuji karena di sini benar-benar pertemuan yang akan membangkitkan pertumbuhan jiwanya kamu dan jiwanya dia. Banyak pelajarannya, terutama penerimaan, terutama lagi memaafkan, terutama mungkin dari pihak dianya ya, yang akan belajar banyak bersama dengan kamu. Yang mungkin kamu lebih banyak atau mungkin sedikit banyak akan membantu dia. Ayo maafkan, ayo berdamai dengan masa lalu, ayo berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri gitu. Ada kemungkinan kamu dan dia ini romantis ya. Romantis bisa, atau di sini bahasa cintanya dia quality time, semakin mengukuhkan ya, quality time, dan juga mungkin physical touch ya gitu. Kemudian di sini ada hewan, dalam artian di sini mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan, atau mungkin sesederhana dia pecinta hewan, atau mungkin dia punya hewan peliharaan, apapun itu di rumahnya dia ya. Kemudian sekali lagi ada angel. Jadi ini semakin mengukuhkan atau semakin mengkonfirmasi bahwa hubungan kamu dan dia ini akan benar-benar menjadi hubungan yang aku nggak mau bilang berliku-liku, tapi mungkin di sini lebih menantang lah dibandingkan teman-teman kamu yang mungkin jalan kisah cintanya lurus. Tapi di sini sekali lagi bukan berarti Tuhan itu jahat sama kamu, tapi memang pertemuan kamu dan dia ini di sisi dia dan di sisi kamu akan belajar banyak hal
Sekali lagi terutama mengenai kesabaran, memaafkan, belajar menerima kondisi dan sebagainya gitu di sini ya. Jadi banyak-banyak aja bersabar. Ini akan memperkuat keimanan kamu, sisi spiritualitas kamu dan dia kayak gitu. Oke, buat teman-teman, itu yang bisa aku reading mengenai dia. Semoga aja ada banyak hal positif yang menjadi afirmasi kamu dalam doa-doa kamu, dan semoga bisa menjadi membuka perspektif baru kamu mengenai jodoh dan cinta. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat sedang sibuk apa jodoh kamu sekarang dan apa efeknya pada kisah cinta kamu dan dia nanti setelah pertemuan ya. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu di sini ingin reading yang lebih private, hanya kamu aja, kamu bisa mengambil personal reading bersamaku di nomor WhatsApp ini atau pada link di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke readingnya. Ada Six of Cups, ini adalah kondisi dia sekarang ya. Ada The Tower, ada Three of Swords, ada Five of Cups. Oke, jadi sepertinya ini satu-satunya pile di antara ketiga ini yang dia lagi patah hati, lagi ada masalah di kisah cintanya. Jadi sangat mungkin jodoh kamu ini sekarang lagi punya pacar atau lagi dekat dengan seseorang, tapi dia terkendala gitulah ceritanya. Jadi kemungkinan besar dia sedang berbahagia bersama dengan seseorang, entah di sini pacarnya dia atau mungkin orang yang lagi dia deketin gitu kan, yang dia berharap aku akan jadian bersama dengan dia gitulah ceritanya intinya di sini. Tapi kemudian ada sebuah hal terjadi sehingga perubahan ini benar-benar, atau kejadian ini benar-benar cepat. Fakta yang dia dapatkan ini sangat-sangat cepat sehingga dia nggak siap, limbung, dan pada akhirnya ada patah hati, sakit hati, kecewa yang berlebih, marah juga bisa. Marah di sini lebih kepada diri sendiri, bisa kepada pasangannya dia bisa. Jadi di sini macam-macam sih, entah di sini mungkin pasangannya dia selingkuh atau mungkin fakta lain-lainnya terungkap, atau mungkin di sini orang yang dia suka ternyata jadian sama orang lain juga bisa. Jadi di sini macam-macam kondisinya. Tapi yang pasti dia sekarang lagi di fase yang sangat-sangat sakit hati banget. Lagi marah lah kepada diri sendiri, ke dunia, ke dia. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Dan tiba-tiba hujan, ya mungkin di sini semakin bikin reading ini syahdu ya mengenai perasaan dia sekarang. Mungkin sekarang dia juga lagi nangis atau seperti itulah. Jadi mungkin ya kasihan, tapi ini fase yang harus dia hadapi sebelum nanti pertemuannya dengan kamu. Ya sesakit apapun yang dia rasa, dia akan belajar banyak hal sih untuk menerima situasi. Dan kelihatannya sih kalau aku lihat di sini, si orang ini atau pasangannya dia sekarang, calon pasangannya dia sekarang, orang yang bener-bener ingin dia kejar. Kayak dia ngerasa kamulah jodoh aku, kepada mantan dia ini ya, kamulah, hanya dialah orang yang aku cintai, hanya dialah bla bla bla. Makanya dia di sini sakit hatinya luar biasa. Yang patah hatinya tuh patah hati banget di sini. Ya, orang yang sudah sangat-sangat dia ekspektasikan bahwa orang ini orang yang akan bersama nanti hingga akhir hayat, menikah dan sebagainya. Ternyata semesta dan Tuhan menunjukkan sebuah kejadian yang mana dia benar-benar bukan dia ya Tuhan kayak gitu. Terus siapa dong? Ya kamu lah gitu, kamu yang lagi nonton video ini, jodoh dia yang sebenarnya. Cuma memang ya namanya hidup, kadang kita harus salah ketemu orang supaya nanti dia lebih bisa menghargai kehadiran kamu di hidupnya. Ya mungkin belum sekarang, mungkin beberapa bulan yang akan datang atau mungkin beberapa tahun yang akan datang. Tapi ya fase dia sekarang memang harus patah hati dan sakit hati gitu ya. Ada Five of Cups di sini yang menandakan bahwa sekarang dia memang lagi kecewa banget lah. Patah hati, marah iya, kecewa iya. Karena memang kondisinya tiba-tiba dan mendadak membuat hati dia yang sudah berbunga-bunga, mekar, indah, tiba-tiba hancur, berantakan, porak-poranda kayak gitu. Sesakit itu yang dia rasa sekarang. Dan ya dia sekarang lagi di fase yang lagi galau. Kalau dia lagi kuliah, dia sering memikirkan ini, patah hatinya, rasa kecewanya, belum bisa move on kalau sekarang kondisinya dia ya. Dan berusaha untuk memperbaiki
menyatukan lagi kepihan-kepihan hatinya yang sedang porak-poranda ini. Gitu sih. Dan karena kartu ini sudah menjelaskan banyak mengenai kondisi dia, aku akan ambil beberapa kartu lagi deh di sini untuk menjelaskan kondisi dia sekarang. Kasihan ya calon jodohnya kamu, tapi ya nggak apa-apa. Dengan begitu nanti dia akan belajar untuk lebih menghargai kamu, ya, mengenai komitmen terutama. Ace of Cups. Oke. Yang ku katakan di sini, ya pada akhirnya dia nanti akan membuka hati kok. Jadi tenang aja, kamu tenang aja. Memang sekarang dia lagi fase yang lagi move on, lagi belum bisa melupakan si dia yang sedang ya masih ada di hatinya dia. Tapi nanti setelah pertemuan dengan kamu, aku lihat dia akan membuka pintu. Jadi di fase yang dia lagi belum move on sekarang, pada akhirnya dia akan move on kok. Tenang aja, jangan sedih, jangan kecewa sayang, dia akan move on kok. Sesakit-sakitnya dia, hati itu bisa menyembuhkan dirinya. Hati itu nggak seperti cermin yang ketika pecah berkeping-keping sulit disatukan. Enggak, hati kita lebih kuat dan lebih luar biasa dibandingkan cermin atau gelas. Bisa sembuh, bisa mulus lagi. Jadi tenang aja, dia akan membuka kesempatan kepada orang baru yang sangat mungkin itu adalah kamu, yang mana dia berharap ke depannya dia akan dibersamakan dengan orang yang benar-benar bisa menghargai dia, komitmennya dia romantis ya, di sini memberikan kenyamanan, kasih sayang, hati yang hangat. Dia ingin jatuh cinta sekali lagi, bahkan mungkin kisahnya jauh lebih baik dibandingkan ini. Jadi sekali lagi tenang aja, bersama dengan kamu dia akan memulai hari-harinya yang indah ini. Tapi tentu saja sekarang dia butuh waktu lah untuk move on, karena aku yakin kamu ketika patah hati butuh waktu. Dia pun sekarang lagi sakit hati, patah hati, berusaha untuk move on juga. Aku akan ambil beberapa kartu lainnya. Oke, satu kartu lagi. Ya mungkin setelah ini ada tukang es krim lewat, biarin aja ya. Aku nggak mau berhenti readingnya. Ada The Star. Dia akan berharap setelah dia move on dan membuka lagi pintu hatinya, dia akan berharap banyak, dia akan healing. Kartu The Star nggak hanya mengenai harapan kisah cinta yang baru, tapi juga healing, bahwa kisah cintanya yang baru nanti bersama dengan kamu akan membawakan nggak hanya mengenai cinta doang, tapi juga kedamaian, perasaan nyaman, membuat dia yakin lagi untuk berkomitmen, membuat dia yakin nanti ke depannya ingin menikah, ingin bersama seseorang yang lebih bisa menghargai kesetiaan, kejujuran, komitmen bersama dengan kamu, kayak gitu di sini. Jadi itu yang aku lihat mengenai dia. Jadi dua kartu ini bagus ya, karena di sini kartunya seperti ini. Jadi kedepannya sih bagus aku lihat bersama dengan kamunya nanti. Jadi kisah cinta yang nggak cuma romantis aja, tapi bener-bener kisah cinta yang membawa kedamaian. Karena dia sepertinya sudah lelah, terluka, belajar dari kondisi ini. Dia ingin setelahnya kisah cintanya damai, mendamaikan hatinya. Dan aku akan lihat di sini pengaruh dari hati dia yang patah hati ini apa ketika nanti bersama dengan kamu atau setelah penyatuannya bersama dengan kamu. Ada Knight of Swords, ada The Star. Oke, di sini kartunya mengkonfirmasi ya, ada dua kartu The Star, Three of Cups, Knight of Cups. Oke, karena dia telah melalui sebuah fase patah hati yang luar biasa sebelumnya. Ini aku pindahin dulu ya, karena sebelumnya dia pernah mengalami sebuah fase patah hati yang luar biasa. Aku nggak heran ketika nanti bertemu dengan kamu dia nggak mau terburu-buru. Ya, dalam artian di sini ya mungkin dia akan tebar pesona atau mungkin dia akan jatuh cinta sama kamu, tapi dia nggak mau langsung secepat itu berkomitmen. Ya, karena di sini ada kartu Knight of Swords yang mana mungkin dia kayak ya dia membuat kamu terpesona, mungkin dia akan PDKT ke kamu, tapi untuk sesuatu yang sekomitmen pernikahan dan pacaran mungkin dia akan pikir-pikir dulu gitu loh. Jadi dia belajar dari yang lalu, dia nggak mau jatuh cinta terburu-buru, menyerahkan hatinya secepat itu kepada orang baru. Ya, pahami aja, dan kamu harus bisa mengertilah kondisinya di sini. Jadi sekarang kalau misalnya dia PDKT tapi belum berkomitmen, ya sudah, pahami aja kalau memang bersama dengan kamu mungkin dia harus yakin dulu apakah bersama dengan kamu dia bisa meletakkan harapan-harapannya mengenai kisah cinta, kesetiaan, komitmen, keamanan cinta bersama dengan kamu, ataukah ini hanya numpang lewat aja. Ya, karena di sini judulnya jodoh, otomatis dia akan bersama dengan kamu. Cuma memang awal-awalnya nanti
Dia akan melihat dulu nih, apakah kamu tipe yang akan sesuai dengan sifatnya dia, apakah dengan kamu nanti sesuai dengan tujuan kedepannya, apakah bersama dengan kamu nanti dia akan yakin bahwa dia nggak akan terulang lagi nih kisahnya yang pahit ini, kayak gitu. Jadi memang nanti awal-awalnya sih dia akan melihat kamu, menilai kamu, mengkondisikan kondisinya dengan kamu lebih kepada ya sudah, kita temenan dulu deh. Mungkin di sini fasenya lebih butuh waktu bagi dia untuk mengenal kamu lebih dalam. Dan mungkin di sini ada kemungkinannya pertemuan kamu dan dia ini dari jalur teman-teman kamu atau pertemanan atau mungkin komunitas. Jadi mungkin kamu punya hobi apa, kamu ikut di komunitas dan kamu akan bertemu dengan dia, atau mungkin sesederhana teman-teman kamu akan mengenalkan kamu kepada dia. Jadi di sini kamu perluas pertemanan kamu karena sangat mungkin jodoh kamu ini dari jalur pertemanan. Gitu juga bisa. Dan di sini memang dia butuh waktu yang cukup panjang untuk nanti memilih dan memilah apakah bersama dengan kamu, apakah dengan si A, dengan si B, kayak gitu. Karena sekali lagi bukannya dia di sini ingin mempermainkan kamu, tapi karena memang sebelumnya dia pernah di status fase hubungan cinta yang nggak baik-baik aja, kayak gitu di sini. Jadi dia butuh diyakinkan bahwa bersama dengan kamu dia akan aman, nggak terulang kembali. Bersama dengan kamu bisa berjuang bareng untuk hubungan kedepannya yang lebih indah tentu saja, dan tentu saja hubungan yang aman dalam artian bersama dengan kamu dia aman, dia percaya ke kamu bahwa kamu di sini nggak akan menduakan cintanya, nggak akan berpaling dari dia, seberat apapun masalah yang datang diobrolin gitu loh. Lalu pada akhirnya sih di sini kalau aku lihat dia semakin nyaman sama kamu, baru setelah itu dia benar-benar menjadi Knight of Cups, menjadi orang yang lebih bisa mengerti mengenai komitmen, datang ke kamu memberikan sebuah kenyamanan, datang ke kamu menjadi sahabat yang lebih intens. Kalau sebelumnya dia jalan dengan banyak orang, kayak hari ini dengan si A, besok dengan si B, tapi setelah dia yakin bersama dengan kamu, hanya dengan kamulah dia akan menghabiskan banyak waktu. Jadi dia nanti akan menjadi partner romantisnya kamu, plus juga sahabat baiknya kamu, yang bersama dengan kamu dia bisa menceritakan banyak hal, dan kamu pun juga sama bisa menceritakan banyak hal kepada dia mengenai impian-impian kamu, mengenai mungkin kisah masa lalu kamu, apapun lah. Dia akan senang ketika nanti kamu percaya ke dia, dia menjadi tempat sampah curhatnya kamu, dia bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Dia akan sangat bangga dan senang kalau kamu percaya bahwa dia akan membantu kamu, terutama kalau misalnya hubungan kamu dan dia ini sudah hubungan yang makin dekat, pacaran terutama, kayak gitu. Jadi itu sih, jadi kamu jangan heran kalau misalnya awalnya nanti pergerakannya nih kayak, kenapa sepertinya dia ini suka sama saya tapi juga nggak seintens itu, nggak secepat itu jadiannya, karena memang sebelumnya dia pernah sangat terluka, nggak mau mengulangi kejadian yang sama, kayak gitu. Dan karena di sini aku tergerak untuk mengambil beberapa kartu lagi ya mengenai kondisinya bersama dengan kamu. Ada Eight of Pentacles. Pada akhirnya dia akan berjuang kok untuk yang mana di sini dia akan memulai dari nol, atau di sini artinya dia sudah nggak lagi melihat yang lalu. Dia benar-benar move on. Dia akan berjuang untuk membangun hubungan ini bersama dengan kamu. Ya, kamu bisa melihat Pentacles-nya ada banyak. Dia semakin belajar mengenai komitmen, kesetiaan, semakin yakin bersama dengan kamu bahwa kamu akan membawa damai, sama-sama saling memberikan atau apa ya, mengusahakanlah sebuah kedamaian bersama dengan kamu di sini ya. Jadi dia sudah nggak akan mengingat-ingat yang lama, dia akan belajar dari yang lalu sebagai bekal membangun hubungan cinta yang baru bersama dengan kamu. Kemudian di sini ada Six of Wands, yang mana kedepannya dia akan semakin merasa nyaman bersama dengan kamu. Kenapa? Karena ada kesuksesan mengenai cinta, bahwa kisah cinta dia ini benar-benar seperti yang dia harapkan bersama dengan kamu setelah kenal lebih dalam terutama. Dan ya di sini dia akan merasakan bahwa hubungan ini mendapatkan restu yang banyak dari orang tua, dari teman-teman kamu dan teman-teman dia. Dan menemukan kamu itu seperti menemukan sebuah hadiah besar, yang mana kalau sebelumnya dia merasa si mantan ini adalah yang terindah, yang jodohnya dia, tapi ternyata enggak, ternyata jodohnya dia adalah kamu, kayak gitu. Yang mana ya mungkin di sini butuh waktu bagi dia untuk belajar banyak dan menerima situasi, baru setelah itu dia akan benar-benar yakin untuk membangun hubungan ini bersama dengan
kamu kayak gitu ya di sini. Oke. Dan aku akan lihat beberapa situasi lainnya bersama dengan dia ya. Ada not enough. Ya, dia otomatis lah di sini setelah fase yang sangat-sangat tidak enak mengenai kisah cintanya ini, dia ngerasa bahwa dia ini nggak layak. Terutama kalau sebelumnya dia pernah di fase yang mungkin diselingkuhin, ditinggalkan gitu aja, ghosting gitu kan ya. Dia ngerasa frustrasi banget di kisah cinta, sehingga dia di sini rasa percaya dirinya menurun. Ketika dia bersama kamu dia nggak sepede itu, dia ngerasa nggak layak buat jatuh cinta lagi, dia ngerasa bahwa apakah aku nggak seberharga itu sehingga orang yang aku harapkan menjadi jodoh sebelumnya meninggalkan dia dalam sebuah kepahitan yang luar biasa. Maka di sini kamu juga harus mengerti, mungkin awal-awalnya dia nggak sepede itu mengenai dirinya, dan mungkin di sini karena sebelumnya dia pernah ditinggalkan atau diselingkuhin, ya sedikit banyak akan ada rasa cemburu yang harus kamu hadapi ketika bersama dia nanti sebagai dampak atau efek dari kisah cinta pahitnya dahulu. Jadi mungkin dia akan sering jealous, cemburu ke kamu, mungkin juga kamu harus sering-sering ngasih kabar kamu lagi di mana, sama siapa dan sebagainya, karena sedikit banyak ada kesan peninggalan, rasa nggak percaya. Terutama kalau memang sebelumnya dia pernah diselingkuhin, ditinggalkan kayak gitu-gitu ya. Kemudian di sini ada The Grim Reaper mengenai sebuah kisah cinta yang sudah berlalu. Ini menjadi sebuah, jangan takut ya melihat The Grim Reaper. Di sini bisa kuartikan bahwa dia ketika sudah bertemu kamu, dia nggak mau mengingat-ingat yang lama, yang berlalu, yang sudah berlalu, nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu dikenang-kenang. Sekarang ketika bersama dengan kamu, dia sudah siap untuk bertumbuh dan transformasi, perubahan dalam hidupnya bersama dengan kamu. Jadi dia di sini kalaupun mantannya akan balik ke dia nggak mau ngasih kesempatan kedua. Dia lebih ingin sebuah kisah cinta yang baru bersama dengan orang baru, karena sesakit hati itu dia sehingga dia nggak mau percaya lagi dengan orang yang sama. Maka di sini kamunya juga harus belajar, kamu harus bisa menghargai kepercayaan dia. Dalam artian kepercayaan ini kesetiaan lah. Di sini kamu harus setia dengan dia dan dia pun akan setia sama kamu. Bahwa di sini ya kalau misalnya dia menemukan pasangannya selingkuh, dia nggak akan ngasih kesempatan kedua. Dia tidak menerima perselingkuhan kalau aku lihat di sini. Makanya dia akan melupakan si mantan ini untuk kemudian sebuah kisah sukses bersama dengan kamu. Dan di sini ada soulmate. Langsung soulmate keluar. Jadi walaupun pergerakannya ini cukup menantang, cukup sulit, cukup berliku sampai dia yakin untuk bersama dengan kamu, tapi lihat ada soul connection, ada koneksi jiwa antara kamu dan dia, yang mana kamu nanti akan merasakan kecocokan, yang mana mungkin biasanya sih kalau soulmate gini memang agak berliku-liku, tapi akan ada banyak kenyamanan juga yang akan kamu rasakan bersama dengan dia. Seperti itu ya. Jadi ya cukup menantang hubungan ini, terutama kalau memang dia di awal-awal tuh ngerasa nggak layak, dan mungkin ketika bersama kamu pun udah jadian pun dia masih sering ngerasa kayak, aku pantas nggak sih mendapatkan kamu, aku layak nggak sih untuk kisah cinta yang indah bersama dengan kamu. Ya kamunya harus paham dan mengerti kalau sebelumnya dia pernah sangat-sangat terluka. Dan kemudian di sini ada soulmate. Ada soulmate, sekali lagi soulmate kuadrat. Energi soulmate-nya kuat banget. Ya dialah soulmate-nya kamu. Dia menjadi orang yang akan membawa banyak perubahan. Kamu akan membawa banyak perubahan di dia, yang mana dia akan semakin percaya mengenai cinta, mengenai komitmen, pernikahan dan sebagainya. Cuma ya memang perjalanannya cukup menantang lah di sini, naik turun lah. Jadi nggak hanya bahagia, tapi juga bagaimana kamu akan menghadapi dia dan bagaimana dia menghadapi kamu. Percaya apa dia kamu gitu loh ya. Dan di sini karena gambarnya demikian, bisa aku katakan love language dia ya physical touch, quality time juga bisa di sini ya. Bahasa cintanya dia sentuhan fisik seperti peluk, cium, nggak mau jauh-jauh dari kamu ya. Dia ingin waktu yang lebih banyak bersama dengan kamu, karena sebelumnya dia mungkin pernah ditinggalkan sehingga dia lebih merasa aman dan nyaman kalau misalnya kamu dan dia ini deket-deketan. Atau kalaupun LDR, dia bener-bener akan memantau kamu, kayak
pagi video call, malam video call, kamu lagi sama siapa, kamu seharian ngapain aja, kayak gitu ya. Ada trust di sini. Dia akan belajar banyak mengenai rasa percaya, terutama kalau sebelumnya dia pernah di fase yang diselingkuhin, ditinggalkan, maka kamu akan menantang lah di sini bagaimana supaya dia nih percaya sama kamu, supaya dia nggak terlalu jealous, nggak terlalu banyak cemburu atau terlalu banyak memenjarakan kamu. Karena di sini bagaimanapun juga dia harus belajar untuk percaya sama kamu, bahwa kamu akan setia sama dia, bahwa kamu bisa dipercaya sejauh apapun dia pergi, kamu akan tetap setia sama dia gitu loh, nggak berpaling ke lain hati, dalam artian kayak gitu. Jadi itulah yang aku lihat, dan dia sangat mengutamakan kesetiaan. Tipe orang seperti ini nggak gampang memberi kesempatan kedua kalau pasangannya selingkuh ya di sini. Jadi kamu perhatikan banget hal itu, dan aku akan ambil beberapa oracle di sini ya mengenai hubungan kamu dan dia. Kita akan lihat bareng. Ada get to know each other. Iya, dia butuh waktu yang cukup panjang untuk kenal kamu lebih dalam. Tapi sekalinya dia yakin, jadi mungkin fase perkenalannya ini cukup panjang sampai dia yakin untuk pacaran dan menikah dengan kamu. Tapi sekalinya dia yakin, dia akan seyakin itu untuk dalam satu perahu yang sama dengan kamu. Kalau dia merasa kamu dan dia punya tujuan yang sama, dia akan sangat-sangat siap untuk berkomitmen. Jadi belajarlah untuk kenal lebih dalam satu dan lainnya. Jadi di sini aku lihat kamu dan dia akan sama-sama berbahagia karena dua orang ini sama-sama saling tertawa ya, menikmati petualangan bersama-sama. Jadi itu sih. Jadi jangan lupa untuk kenal lebih dalam. Jangan jatuh cinta terlalu cepat, karena dia pun butuh yakin untuk kenal kamu lebih dalam, kenal dengan kamu, keluarga kamu, mungkin juga teman-teman kamu, kayak gitu di sini ya. Tapi sekalinya kenal dan yakin, terutama percaya, dia akan bener-bener langsung menjadi soulmate-nya kamu. Be authentic. Ini menandakan bahwa kamu dan dia sebaiknya tidak pakai topeng di hubungan ini, yang mana dia akan menerima kamu baik buruknya, dan sebisa mungkin kamu juga menerima dia baik buruknya. Terutama juga di sini masa lalu masing-masing. Ya, di sini be authentic, jadilah diri kamu apa adanya, nggak perlu pakai topeng, nggak perlu selalu tampak sempurna bagi dia, dan dia pun juga sama dia nggak akan. Namanya manusia pasti ada bagus dan tidaknya, jadi kamu terimalah dia apa adanya. Autentik di sini, menjadi diri sendiri. Maka ini akan menjadi hubungan yang menyenangkan, hubungan yang nggak berpura-pura pakai topeng gitu ya. Dan di sini aku akan masuk ke charmnya. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia. Leo, Taurus, Gemini, Aries, Cancer, Libra, dan Pisces. Kemudian ini adalah unsur nama kamu atau unsur nama dia. E, F, S, C, J, L, O, I, U, dan R. Kemudian beberapa tanggal yang penting untuk kamu dan dia. Bisa tanggal lahir, tanggal pertemuan, tanggal jadian, 8, 29, 12, 15, 2, 27, 28, 10, 20, dan 23. Dan aku akan lihat beberapa ciri yang lebih detail mengenai dia. Di sini ada masakan Jepang ya, ramen dan sushi. Jadi kemungkinan dia di sini emang suka kuliner Jepang, atau mungkin bidang pendidikan dan pekerjaan dia berhubungan dengan Jepang, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya sebuah kenangan indah di restoran Jepang kayak gitu. Kemudian di sini ada dance, mungkin dia di sini suka dance, atau mungkin bidang pekerjaan atau pendidikan dia berhubungan dengan tari, dance gitu, baik tari klasik maupun yang modern, atau mungkin dia suka cover dance K-pop kayak gitu. Februari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Kemudian ada parfum di sini, dia orang yang sangat-sangat menjaga kebersihan badan dan wewangian. Jadi kamu jangan kaget kalau dia di sini wangi, dan wangi dia di sini wanginya unik dan akan membuat kamu kalau misalnya mencium aroma ini kamu langsung inget dia, langsung kangen sama dia kayak gitu. Oke ya. Kemudian di sini ada Korea.
Jadi selain Jepang-Jepangan, kemungkinan juga dia sangat tertarik dengan budaya Korea, entah di sini makanannya, mungkin juga filmnya, musiknya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada bidang pekerjaan. Ini sangat mungkin dia bekerja di sektor pemerintahan, mungkin dia PNS, atau mungkin dia bekerja di perusahaan-perusahaan negara, BUMN juga bisa. Atau memang di sini pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan di sektor pemerintahan sih di sini ya, macam-macam sih kayak gitu. Kemudian di sini ada rumah. Di sini mungkin dia tipe orang yang lebih nyaman di rumah, mungkin dia anak rumahan, nggak terlalu suka jalan-jalan kemana, lebih sering menikmati di rumah lah, mungkin nonton film di rumah, masak, atau hobi-hobi lainnya di rumah. Ada kupu-kupu di sini yang menandakan bahwa ada transformasi yang dia rasakan bersama dengan kamu, yang mana perubahan itu dari fase yang gak menyenangkan mengenai kisah cinta menjadi optimis lagi mengenai kisah cinta bersama dengan kamu. Dan kadang transformasi itu gak menyenangkan sehingga butuh kesabaran dari kamu, karena bagaimanapun juga dia soulmate-nya kamu. Kemudian ada timbangan di sini ya, kemungkinan dia orang yang sangat memperhatikan makan, atau mungkin di sini dia di fase kayaknya aku pengen mengurangi berat badan nih, kayak gitu. Jadi itulah dia. Kemudian di sini musik, mungkin dia di sini bisa alat musik tertentu, gitar, piano atau lainnya, atau di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan musik, kayak gitu juga bisa ya. Oke, itu yang bisa aku reading mengenai jodohnya kamu. Semoga aja ada energi positif yang bisa kamu ambil dan kamu rekam dalam doa-doa kamu, dan semoga aja bersama dengan dia kamu menemukan banyak kebahagiaan dan cinta yang luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.